Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa yang mengambil semester pendek mata kuliah Fisika Dasar 2. Dosen yang mengajar untuk Fisika Dasar 2 ini adalah saya ya, Muhammad Abdillah, dan nanti dengan Pak Hermin. Jadi saya akan mengajar hanya sampai UTS, dan selanjutnya setelah UTS akan diajar oleh Bapak Hermin ya sampai UAS. Pada pertemuan pertama ini sementara kita menggunakan Google Classroom. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan beralih menggunakan CloudX ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai muatan listrik ya. Jadi mikroskopik muatan, atom, elektron, ion, dan lain-lain ya. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa benda-benda secara alami itu adalah bersifat netral ya. Nah, jumlah total muatan listrik yang dikandungnya juga sama dengan 0. Nah, jangan lupa jenis muatan listrik itu ada dua, yaitu negatif dan positif. Nah, jumlah muatan positif itu sama dengan jumlah muatan negatif. Nah, jadi apa? Semua benda itu pada dasarnya adalah terdiri atas bagian-bagian kecil ya, yang berupa atom atau molekul. Nah, komponen atom yang membawa muatan listrik itu adalah proton, yakni bagian utama inti atom, dan elektron yang mengitari inti atom tersebut. Nah, jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Nah, jangan lupa ya. Jadi kalau misalkan tembaga, nomor atomnya berapa ya, emas, nomor atomnya berapa ya. Jadi atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada proton ya, lalu dikelilingi oleh elektron. Begitu juga dengan gambar yang berikutnya ini ya. Nah, jadi di sini kita contoh atom natrium itu nomor atomnya adalah 11 ya. Artinya atom natrium ini mempunyai 11 proton. Dalam keadaan netral, jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton, yaitu 11. Nah, jadi pada atom natrium ini, ketika keadaannya netral, itu mempunyai 11 proton dan juga 11 elektron ya. Nah, elektron pada atom itu berada pada lintasan dengan tingkat energi tertentu ya. Nah, atom dikatakan bermuatan jika apa? Jika jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektron. Nah, ya ingat. Adik-adik ingat ya. Jadi atom dikatakan bermuatan, artinya punya muatan listrik dalam hal ini ya. Jika jumlah protonnya itu tidak sama dengan jumlah elektron. Ya. Kalau jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektron, itu artinya apa? Atom netral ya. Jadi dikatakan netral. Nah, misalkan sebuah atom itu kehilangan elektron, maka apa? Dia akan bermuatan positif. Atau sebaliknya ya. Yakni apa? Atom menerima elektron ya, sehingga bermuatan negatif. Nah, contohnya ini.
atom natrium itu kehilangan satu elektron pada bagian terluar, lepas dari atom ya. Jadi dikatakan ion natrium plus ya. Jadi dia bermuatan nih plus ya. Nah, sedangkan nilai konstantannya itu berapa? 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, ini yang harus kalian hafalkan ya. Nah, jadi karena elektron itu mempunyai nilai tertentu, maka apa? Benda itu hanya bermuatan positif atau negatif. N ini adalah bilangan bulat ya. Jadi jumlahnya itu berapa ya. Nah, jangan lupa ini ya, muatan listrik itu ditentukan oleh jumlah proton dan elektron. Nah, jika benda memiliki kelebihan elektron, itu sama dengan kekurangan proton atau elektron lebih besar dari proton, maka benda tersebut bermuatan negatif. Jika benda memiliki kekurangan elektron, itu sama dengan apa? Berarti dia kelebihan proton ya. Jadi jumlah elektronnya itu lebih kecil dari jumlah proton. Maka apa? Benda tersebut bermuatan positif. Nah, ingat-ingat ya. Adik-adik semuanya ya. Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka apa? Benda tersebut tidak bermuatan atau muatannya adalah netral ya. Nah, ini adalah interaksi antara dua benda bermuatan listrik. Nah, kita lihat. Ini adalah dua benda bermuatan netral. Nah, bagaimana dengan positif? Nah, berikutnya adalah dua benda bermuatan sejenis, positif dan positif, itu akan saling tolak menolak. Artinya apa? Saling menjauh. Nah, sedangkan di sini sama dengan sebelumnya. Dua benda bermuatan sejenis, negatif-negatif ya. Dia akan saling tolak menolak. Nah, sedangkan di sini ada dua benda bermuatan tak sejenis, positif negatif, maka terjadi saling tarik menarik. Nah, ini ya, jadi ini tolak menolak, ini tarik menarik. Nah, ini adalah contoh massa dan muatan partikel ya yang harus dihafalkan. Proton dan neutron massanya sama 1,6 10 pangkat minus 27 ya. Neutron juga 1,6 ya, hanya beda koma. Kalau proton itu positif ya. Nah, elektron masanya 9,11 kali 10 pangkat min 31. Nah, muatannya apa? Muatannya adalah negatif. Nah, contohnya adalah berapakah muatan suatu partikel alfa yang terdiri atas 2 neutron dan 2 proton? Nah, harus diingat ya. 2 neutron dan 2 proton. Nah, jadi apa? Neutron, ingat ya, neutron itu tak bermuatan. Jadi, muatan alfa itu sama dengan 2 proton ya. Nah, tadi satu proton, satuannya apa? 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi, karena di sini ada 2, maka 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Ingat ya, proton itu muatan positif, elektron muatan negatif, sedangkan neutron itu tak bermuatan. Nah, ini perlu dipahami adik-adik semuanya. Nah, kita kasih contoh lagi ya. Nah, ini contohnya. Sepotong emas bermasa 1 gram. Nomor atomnya adalah Z ya. Emas adalah 79
dan nomor massa emas adalah 196,9 gram per mol ya. Nah, pertanyaannya adalah bandingkan nomor atom dan nomor massa emas pada tabel periode unsur ya. Contohnya, berapa jumlah muatan semua proton dalam sepotong emas? Gimana? Ada yang bisa jawab kira-kira? Nah, oke, kita hitung. Nah, jadi ini contohnya jumlah atom dalam 1 gram emas. Ingat ya, dalam 1 gram itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Nah, tadi jumlah gramnya berapa? 196,9 gram per mol. Nah, ya. Jadi, jumlah atomnya berapa? Jumlah atom dalam 1 gram emas adalah 3,06 kali 10 pangkat 21. Wih, besar banget ya. Jadi, ini atomnya sangat-sangat besar sekali. Nah, lalu jumlah proton dalam 1 gram emasnya itu berapa? Ya ini, setiap atom mempunyai proton sebanyak nomor atom ya. Jadi satu atom emas itu mempunyai 79 proton. Ya. Nah, terus lalu dikali berapa jumlah atomnya tadi? Jumlah atomnya berapa? 3,06 kali 10 pangkat 21. Nah, dikali 79 kita dapatkan 242 kali 10 pangkat 23 proton. Jadi, dalam 1 gram emas itu terdapat 2,42 kali 10 pangkat 23 proton. Nah, sekarang berapakah jumlah muatan semua proton dalam 1 gram emas? Nah, perlu diingat bahwa muatan satu proton itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom ya per proton. Tanda positif. Nah, ingat ya, tanda positif itu menunjukkan jenis muatan proton. Lalu berapakah jumlah muatan semua proton? Nah, jumlah semua muatan proton tadi kita dapatkan berapa? Jumlah protonnya dalam 1 gram emas 2,42 kali 10 pangkat 23 dikali muatan satu protonnya per kolom ya. Nah, 1,6 kita dapatkan perkalian ya. Kita dapatkan berapa? 38,7 kolom. Nah, ya. Gimana? Adik-adik semuanya ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang tidak dipahami, tolong ditanyakan ya. Nah, tugas kelas 1. Kalian hitung ya. Berapa muatan suatu tetes minyak yang membawa kelebihan 4 elektron? Nah, berapa muatan suatu tes minyak yang membawa kelebihan 4 proton? Berapa muatan suatu tetes minyak yang membawa kelebihan 4 neutron? Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh metode pemberian muatan. Pada atom, proton berada di inti atom dan bermuatan positif. Sedangkan elektron mengitari atom dan bermuatan negatif.
Proton terikat sangat kuat di dalam inti, sedangkan elektron lebih mudah terlepas dari suatu atom atau tertarik ke atom yang lain. Jadi, bagian atom yang mudah berpindah, mobile ya, adalah elektron. Nah, ini ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu bahwa adalah apa? Proton itu teringat sangat kuat di dalam inti ya. Nah, sedangkan elektron itu lebih mudah terlepas dari suatu atom ya. Nah, terus apa? Proses pemberian muatan pada dasarnya adalah proses pemindahan elektron. Ya, ada 3 cara proses pemberian muatan. Ya, ini apa? Gesekan, konduksi, dan induksi. Ya. Gesekan, nah ini ya. Pemberian muatan dengan proses gesekan itu dilakukan untuk isolator. Ya, atau bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Nah, sebagai contoh, jika ada kain sutra netral digosokkan ke bahan plastik netral, maka elektron dari plastik akan pindah ke kain sutra. Ya, karena sutra bersifat lebih menarik elektron dibandingkan plastik. Nah, ini akibatnya kain sutra menjadi bermuatan negatif dan plastik bermuatan positif. Nah, jadi di sini ada apa? Jadi ketika batang plastik digosokkan ke kain sutra, sebagian elektron dari plastik pindah ke kain sutra ya. Jadi ini. Nah, contohnya ini ada kain sutra, terus ini ada batang plastik digosok-gosokkan ya atau digesekkan. Nah, maka apa? Sebagian elektron dari plastik ini pindah ke kain sutra. Nah, ini contohnya pindah ya. Akibatnya, plastik menjadi bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Jadi di sini ada plus minus, minus. Nah, akhirnya yang elektronnya berpindah ya, yang negatif. Itu tadi ya. Jadi elektron itu mudah terlepas ya atau mobile. Nah, ini adalah contohnya benda plastik. Ya, tadi ya contohnya. Ini plastik digesek dengan kain wol. Nah, maka apa yang dihasilkan? Plastik bermuatan negatif dan wol bermuatan positif. Bagaimana dengan ebonit? Nah, ebonit coba digesek dengan kain wol ya. Jadi apa? Ebonit akan bermuatan negatif dan wol bermuatan positif. Nah, bagaimana dengan kaca? Ya, nah kaca jika digesek dengan kain sutra, maka sutranya bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif. Nah, begitu pula bagaimana dengan sisir? Nah, kalau sisir itu digesek dengan kain rambut ya. Jadi sisir itu akan bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Nah, ini ya contohnya konduksi. Nah, jadi konduksi ini pemberian muatan secara konduksi dilakukan untuk bahan konduktor, bahan yang mudah menghantarkan listrik. Prosesnya adalah dengan mengadakan kontak langsung antar dua konduktor. Nah, jadi dua konduktor ini dikontakkan secara langsung ya. Nah, jadi prinsipnya di sini elektron itu akan elektron akan berpindah dari konduktor yang kelebihan elektron ke konduktor yang netral. Nah, jadi misalkan di konduktor ini dia kelebihan elektron, maka dia akan dipindahkan ke konduktor yang netral. Atau dari yang netral ke konduktor yang kekurangan elektron. Nah, jadi di sini apa contohnya? Jadi di sini konduktor bermuatan positif yang kontak dengan konduktor netral menyebabkan sebagian elektron dari konduktor netral pindah ke konduktor bermuatan positif. Akibatnya konduktor yang semula netral menjadi bermuatan positif. Nah, ini contohnya untuk yang konduksi ya. Nah, yang konduksi ini gimana caranya? Pemberian muatan dengan induksi dilakukan dengan mendekatkan dua buah benda tanpa terjadinya kontak. Nah,
Kalau induksi ini ada dua ya. Nah, ada dua benda ini cuma didekatkan, nggak sampai terjadi kontak ya. Jadi sebuah contoh adalah sebuah bola logam dapat terinduksi oleh logam bermuatan positif. Ya, jadi di sini ketika bola logam netral ya, jadi ketika bola logam netral itu didekatkan ke batang logam bermuatan positif, maka terjadi pemisahan muatan positif dan negatif pada bola logam. Nah, elektron dari ground akan pindah ke bola. Akibatnya bola logam menjadi bermuatan negatif. Nah, berikut adalah tugas kelas yang kedua juga ya, tolong di. Nah, jadi ini ya, berapa muatan suatu sistem yang memiliki 20 proton dan 26 elektron ya. Lalu, molekul air H2O bersifat polar ya. Atom oksigen cenderung menerima 2 elektron dan masing-masing hidrogen kehilangan 1 elektron. Nah, berapa muatan oksigen dan masing-masing hidrogen? Yang ketiga, jelaskan perpindahan elektron ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut kering. Yang keempat, jelaskan mekanisme pemberian muatan pada dua bola konduktor netral dengan cara induksi. Ya. Mungkin sekian untuk penjelasan mata kuliah Fisika Dasar 2 untuk pertemuan pertama ini. Tolong jangan lupa tugas kelas 1 dan kelas 2 dikerjakan dalam satu file ya. Jadi dalam satu file dikasih sana ada tugas kelas 1, kelas tugas 2. Lalu di PDF-kan dan di-upload di e-learning ya. Sudah saya set sebelum jam 9:30. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.